Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat Hari Guru Nasional, Bapak Ibu guru hebat. Mari kita ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum Merdeka. Saya Umi Hani Mukhalifah dari SD Negeri Samir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktek baik pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diintegrasikan dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 Ayat 2 huruf C, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional harus membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, serta memiliki karakter yang kuat dan beretika. Karakter atau akhlak merupakan ciri khas seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima di lingkungannya. Seiring dengan permasalahan lingkungan hidup yang kerap terjadi di sekitar kita, melalui pendidikan diharapkan mampu menanamkan rasa kepedulian pada generasi muda untuk senantiasa menjaga lingkungan. Hal ini sesuai dengan visi misi SD Negeri Samir yang selalu ingin dan konsisten membudayakan karakter peduli lingkungan. Berawal dari rapat evaluasi sekolah yang tertuang dalam dokumen evaluasi diri sekolah dan identifikasi potensi masalah lingkungan hidup, SD Negeri Samir masih ditemukan belum optimalnya kepedulian dan budaya warga sekolah untuk lingkungan bersih, drainase, dan sanitasi. Begitu juga dengan kepedulian dan budaya warga sekolah untuk konservasi energi, air, pengelolaan sampah, maupun peningkatan keragaman hayati yang belum maksimal. Terlihat dari beberapa murid masih belum mengetahui pentingnya menjaga lingkungan hidup. Hal ini ditunjukkan dari karakter murid yang masih sering membuang sampah sembarangan tempat, sedangkan sekolah telah memfasilitasi 3 jenis tempat sampah dari proses 3R. Dan masih banyak murid yang melaksanakan tugas kebersihan hanya karena takut dihukum saja, bukan wujud kesadaran diri. Padahal di kantin, ruang guru, dan kegiatan sekolah tidak menggunakan kemasan makanan dan minuman sekali pakai. Namun, TPS sekolah dan loker donasi barang bekas penuh, walaupun sudah ada 3 bak sampah besar di belakang. Dari berbagai permasalahan tersebut, dapat mengganggu keefektifan jalannya pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Makanya dibutuhkan suatu program yang tepat dan yang melaksanakannya pun merasa senang. Salah satu program pendidikan yang mengarah pada usaha menanamkan sikap peduli lingkungan pada murid yaitu program Adiwiyata. Seiring perkembangan waktu, program Adiwiyata terus disempurnakan. Sehingga pada tahun 2019, program Adiwiyata secara resmi diperbaharui menjadi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, yang selanjutnya disebut sebagai GPB LHS. Hal ini sangat tepat diterapkan karena berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, SD Negeri Samir dinyatakan masuk nominasi CSAK 2023 Kabupaten Tulungagung. Dan untuk implementasi kurikulum Merdeka, SD Negeri Samir juga menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengintegrasikan P5 dengan GPB LHS agar berjalan bersama, beriringan, dan menyenangkan, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan yang berjudul Kurai Berkah dari Sampah. Berkah sendiri memiliki akronim bersih lingkunganku, kreatif karakterku, alamku lestari, harmoni hidupku. Topiknya pengelolaan dan pemanfaatan sampah dengan tujuan agar murid dapat meningkatkan akhlak terhadap alam dan membudayakan karakter peduli lingkungan. Sehingga praktek baik ini sangat penting yang diharapkan mampu merubah kebiasaan buruk dari warga sekolah terhadap lingkungannya yang didukung dengan peran dan tanggung jawab guru sebagai fasilitator sekaligus penggerak program agar terus konsisten dan berkelanjutan. Dari situasi tersebut juga dipengaruhi dari beberapa tantangan yang menjadi penyebab diantaranya adalah jumlah tenaga pendidik terbatas dan
belum menguasai cara pengelolaan sampah. Sekolah belum memiliki petugas kebersihan atau tukang kebun. Murid saling tunjuk untuk mengelola sampah di TPS sekolah. Untuk memulai sebuah prakarsa perubahan di sekolah kami, maka kami menuangkannya pada kanvas atap. A adalah awal, T tantangan, A aksi, dan P pelajaran, yang kemudian kami jabarkan dengan inquiry apresiatif yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi untuk pengembangannya. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Pada kanvas bagja, kami mulai membuat pertanyaan utama dan mendaftar tindakan. Dimulai dari membuka dialog dengan warga sekolah dan paguyuban kelas, membaca literatur tentang penerapan gaya hidup minim sampah di sekolah. Kami juga menginventarisir dan memetakan 7 aset sumber daya sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal politik, modal finansial, serta modal agama dan budaya. Dari ambil pelajaran, kami melakukan wawancara dengan warga sekolah tentang dampak positif yang dirasakan dalam menerapkan gaya hidup minim sampah di sekolah dengan P5 dan GPP LHS. Membaca penelitian atau jurnal terkait tentang gaya hidup minim sampah di sekolah dengan P5 dan GPP LHS. Studi tiru ke lembaga lain yang pernah berhasil menerapkan gaya hidup minim sampah di sekolah dan keberhasilannya memberdayakan warga sekolah dan paguyuban kelas. Untuk gali mimpi, memulai dari rapat evaluasi bersama kepala sekolah dan dewan pendidik, musyawarah bersama stakeholder sekolah, wawancara dengan murid dan orang tua wali, membuat daftar capaian hal-hal sumber daya yang dibayangkan akan tersedia bila berhasil menerapkan gaya hidup minim sampah di sekolah, lalu memajangnya di tempat yang mudah dibaca sebagai pengingat saat melakukan program. Untuk jabarkan rencana, kami memulai dengan sosialisasi program dan rapat koordinasi dengan paguyuban kelas dan komite. Membuat capaian yang realistik untuk setiap minggunya. Membuat kesepakatan atau kerjasama dengan lembaga atau komunitas pengelola sampah dan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Selanjutnya untuk atur eksekusi, kami melakukan dengan menyusun tim kerja warga sekolah dan paguyuban, menentukan jadwal kegiatan dan pelaksanaannya, membuat target waktu dan capaian program, memfasilitasi sarana prasarana pendukung program, melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan penerapan gaya hidup minim sampah di sekolah, dan tidak lupanya tentu mendokumentasikan kegiatan. Hasil dan dampak dari aksi nyata ini adalah sekolah terlihat asri dan indah, TPS sekolah bersih, sehat dan terkelola. Warga sekolah mampu mengelola sampah organik berupa kompos padat dan cair, serta sampah anorganik menjadi barang bernilai guna, membudayakan karakter peduli lingkungan dalam warga sekolah dan ekosistem sekolah yang sehat, bertambahnya keuntungan finansial sekolah dengan wirausaha dan mengelola sampah menjadi berkah. Aksi nyata ini sangat efektif serta bisa ditiru atau direplikasi agar dampak dari praktik baik dapat dirasakan lebih banyak murid. Respon stakeholder sekolah senang dan bangga dari hasil pencapaian aksi nyata ini karena terlihat nyata. Faktor keberhasilan dari aksi nyata ini adalah komunikasi dan kolaborasi aktif semua warga sekolah dan paguyuban kelas yang menjaga keberlanjutannya. Pembelajaran atau pesan moral dari aksi nyata ini adalah komunikasi dan kolaborasi adalah kunci utama mewujudkan sebuah program. Karakter peduli lingkungan harus dibudidayakan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah. Serta pembuatan program harus memiliki pencapaian yang realistik dan mudah dilaksanakan agar program lebih berdampak dan membahagiakan.